Mitra bisnis Kompas menulis, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengakui banyak pelanggar lalu lintas di Jakarta setelah tilang manual dihapus dan diganti menggunakan kamera etle. Saat ini pelanggaran yang dilakukan pengendara umumnya melepas dan memalsukan plat nomor kendaraan agar jika ditangkap kamera etle tidak ada datanya. Di sisi lain, banyak yang mengakui sejak tidak adanya tilang manual, para pengemudi mobil maupun motor terkesan makin tidak teratur di jalan. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar transportasi, Lexmono Suryo Putranto. Baik, Prof. Lexmono, bagaimana komentarnya? Sebenarnya begini, kan sebenarnya yang dilihat kan bukan lagi plat nomornya, tapi lebih kepada face recognition ya, kepada pengenalan wajah. Seharusnya begitu. Jadi yang dilihat bukan nomor mobilnya, karena nomor mobil itu kan bisa diganti, bisa digunakan oleh orang lain. Tapi pelanggarnya ya, pengemudinya yang melakukan pelanggaran itu yang sedang akan ditangkap tuh itunya, yang akan diberikan sanksi hukum tuh itu. Jadi sebenarnya yang harus dikuatkan adalah soal fasilitas face recognition itu apakah sudah benar, sudah mencakup seluruh masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengemudikan kendaraan atau memiliki SIM. Saya kira itu database itu saja yang diperbaiki, karena kalau database-nya itu berkaitan dengan SNK, saya kira nggak cocok karena plat nomor bisa dipalsukan, tapi kan orang nggak bisa dipalsukan. Ya orang bisa saja menggunakan kacamata dan sebagainya, sehingga nanti dilakukan kayak semacam kayak double enforcement ya, baik melalui SNK maupun melalui SIM. Kalau misalnya ketika dipadukan datanya match, ya kita mengarah ke sana. Nah, misalnya ada orang-orang yang, misalnya kita harus menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya etle ini maka dilarang menggunakan kaca gelap, dilarang menggunakan kacamata gelap yang batasannya tertentu. Jadi misalnya tetap harus bisa dilihat wajah dari seorang itu sampai dengan kelihatan misalnya orang ini adalah orang tertentu yang dimaksudkan di dalam identitasnya. Saya kira itu adalah masalah database saja, Mas. Biasanya kalau di luar negeri itu penerapan etle ini berdasarkan foto dari plat nomor atau dari foto pengenalan wajah, Prof? Iya, saya tidak tahu persis ya, karena juga saya tidak mendalami kedua hal tersebut. Cuman artinya secara logika saya kira begitu ya, artinya elektronik palsu itu kan sudah lama didengung-dengungkan, dan itu ingin kita terapkan untuk banyak hal, misalnya berkaitan dengan multi-lane free flow, berkaitan dengan ERP, dengan banyak hal ya. Jadi sebenarnya itu sudah dicanangkan cukup lama, dan saya kira pemerintah DKI baik dinas perhubungan maupun kepolisian itu sebenarnya sudah punya banyak expertise di bidang itu ya. Orang-orang yang belajar, orang yang melakukan studi banding mengenai hal tersebut itu pasti sudah ada. Ya, tinggal bagaimana itu dipertajam saja sistemnya. Kalau sampai ada sinyalemen bahwa dengan adanya etle makin bertambah pelanggaran hukum di bidang lalu lintas, berarti harus dievaluasikan sistem deteksinya kan. Apapun sistem deteksinya, mau wajah, mau mobil, ya diperbaiki saja apa yang bisa diperbaiki gitu. Saya kira sih begitu saja, Pak. Adanya peningkatan pelanggaran ini, apakah berarti seharusnya tilang manual tetap ada, Prof? Ini kan sebenarnya salah satu idealismenya adalah mengurangi keterlibatan manusia dalam sistem, ya, sehingga mengurangi peluang terjadinya pelanggaran dengan cara suap penyuap gitu ya. Jadi kan sebenarnya itu kan idealismenya seperti itu udah bagus banget ya, artinya secara filosofi sudah benar kan. Yang terjadi tinggal teknisnya, kenapa kok sampai gagal gitu kan, atau kurang berhasil. Nah, itu saja yang dievaluasi, kemudian dilihat mana yang masih bisa diperbaiki, kemudian diteruskan, karena jangan saya mundur ke belakang lagi, karena ini sebuah tindakan yang sudah benar. Cuman masalahnya adalah tindakan masyarakat yang kurang benar yang kita bisa edukasi. Misalnya begini, saya ini orangnya kan sekarang ini lebih ke ini, saya lebih kepada bagaimana mensosialisasikan sesuatu melalui audiovisual. Jadi bagaimana mengajak masyarakat itu, saya tidak ngebut, tidak melanggar hukum itu secara persuasif. Jadi tindakan-tindakan yang sifatnya itu persuasi, yang membangkitkan masyarakat secara perlahan-lahan, itu juga harus dilakukan bersama dengan tindakan yang sifatnya tegas hukum. Itu Mas. Jadi kedua hal. Di dalam traffic itu ada 3E, jadi education, engineering, sama enforcement. Nah, yang saya katakan tadi barusan adalah education. Ya, jadi sedangkan tugas dari polisi adalah ada enforcement, tugas dari itu adalah engineering. Begitu, Pak. Demikian pakar transportasi Lexmono Suryo Putranto. Saya Ari Yudhistira.